Di lapangan basket pria kulit hitam melempar bola pada pria kulit putih. Karena pria kulit putih ini mengalahkannya, Tang terus memfitnahnya melakukan pelanggaran. Bo juga marah. Dia menarik 20.000 dalam kaus kakinya dan ingin mengajak Tang berduel. Tang juga melemparkan 20.000 kepada tubuh Bo. Match dimulai. Tang memegang bola pertama untuk menyerang. Tapi seberapa lincahnya dia masih bisa diblok oleh Bo. Tang berusaha keras untuk melemparkan bola lagi. Tapi Bo bertahan dengan sangat baik. Tang bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Akhirnya bola dicuri oleh Bo. Kemudian Tang mengambil dan melempar bola. Namun berhasil ditahan lagi. Sifat angkuh Tang menjadi lelucon penonton. Bo menang lalu mengambil 40.000 di atas tanah. Tapi ternyata paman berjanggut memperhatikan pertandingan tadi. Paman ini tidak adalah seorang staf untuk tim NBA. Dia mengkhususkan diri untuk bepergian ke seluruh dunia, mencari calon anggota tim dan membawa mereka ke NBA. Dia melihat kejeniusan Bo, lalu mengikuti rumahnya yang terletak di perkampungan kumuh yang sangat miskin. Saat meneliti bel di gerbang, Bo menganggapnya orang jahat. Apa yang kamu lakukan di sana? Dia bergegas melakukan panggilan video kepada temannya, yaitu mantan pemain basket NBA. Setelah melihat itu Bo percaya dengan identitasnya. Ternyata Bo bekerja sebagai kuli bangunan di lokasi pembangunan untuk mencari nafkah. Ketika ibu Bo mengetahui Stanley ingin membawa anaknya ke Amerika untuk bermain basket, dia khawatir tentang pekerjaan di lokasi konstruksi. Gaji terendah di NBA adalah $900.000. Ibu segera mendesak Bo untuk bergegas pergi. Sekarang Bo menaiki pesawat dari Spanyol ke Amerika. Namun saat turun dari pesawat saat Bo ditahan bea cukai. Alasannya adalah dia pernah memukul orang lain hingga terluka dan meninggalkan catatan kriminal. Stanley memanggil pengacara untuk membantu Bo. Namun jika di Amerika Serikat Bo melanggar hukum sekali saja, dia akan segera dikembalikan dan tidak pernah diizinkan masuk ke Amerika lagi. Meski Stanley sangat kesal, dia tidak menyalahkan Bo, hanya memperingatkan agar Bo tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan ke depannya. Keesokan harinya Stanley mengajak Bo ke tim basket. Dia tidak sabar agar bos melihat kemampuan Bo. Stanley menelpon bos untuk memperkenalkan Bo. Tapi bos meremehkan semangat pemain yang lahir di daerah kumuh. Stanley mengambil kehormatan untuk menjamin tes ini tidak masalah bagi Bo. Tapi tak disangka pemain terkenal Isco muncul di tes untuk pemula. Dia datang untuk mengawasi Bo. Isco juga terkenal dengan mulutnya yang busuk. Mengetahui Bo berasal dari Spanyol, orang Spanyol dikenal sebagai tukang adu banteng. Isco mengatakan kamu adalah banteng yang baik, membuat bullhead berputar seperti kincir. Bo masih muda, jadi kata-kata ini mempengaruhi suasana hatinya. Pertama kali Isco melempar bola secara beruntun, Bo gagal bertahan. Namun setelah itu terjadi serangan balik. Tapi karena suasana hatinya buruk, dia gagal memasukkan bola. Stanley menyadari kelainannya lalu menyuruhnya untuk istirahat. Tapi Bo menolak. Pada titik ini dia telah kehilangan semua alasan. Seperti kalah berjudi, dia selalu delusi. Hasilnya lebih seperti bertaruh. Sesi latihan ini berakhir dengan pertunjukan yang gagal. Bos di atas menolak untuk mengizinkannya masuk tim. Stanley disalahkan di depan semua orang, lalu menyuruhnya segera pergi mencari orang baru. Selama bertahun-tahun Stanley terpisah dari keluarganya. Kini menjelang ulang tahun putrinya, bos juga tidak membiarkannya istirahat. Stanley akhirnya tidak tahan lagi. Dia terus terang mengatakan sedang tidak ingin bekerja. Dan akhirnya Stanley dipecat. Dia kembali ke arena latihan dan melihat Bo sedang murung. Bo bertanya apakah besok aku harus naik pesawat untuk pulang. Bo tidak pernah gagal. Dan ini pertama kalinya dia ingin menyerah. Ingat, pemain basket profesional bukan berdasarkan bakat tapi antusiasme. Bangkitkan lagi gairah itu. Kamu juga harus percaya bahwa kamulah yang terbaik. Kamu ingin masuk NBA. Ya. Antusiasme hadir kembali ke hati Bo. Tanpa dukungan tim, Stanley akan melatih Bo sendirian. Jam 4 pagi dia memanggil Bo untuk berlatih. Karena melihat bakat Bo di lingkungan kumuh, Stanley ingin membantu Bo masuk ke NBA. Jam 4 pagi Stanley langsung memanggil Bo untuk berlatih. Dan memberitahunya bahwa Kobe juga mulai berlatih mulai sekarang. Langkah awal adalah latihan kekuatan. Ini adalah jalan menanjak 500 meter.
pengendara sepeda profesional bisa sampai dalam waktu 2 menit. Tetapi Stanley menuntut agar Bo berlari ke garis finish dalam waktu 1 menit 45 detik. Kemudian setiap hari Bo bangun jam 4 pagi untuk jogging. Setelah berlari dia pergi untuk angkat beban. Langkah berikutnya adalah berlatih teknik, ketahanan terhadap pertahanan, dan terobosan hingga melempar bola. Belajar mengontrol secara profesional. Pelajari cara kick off bergerak dengan basket jalanan. Karena Stanley yang melatihnya sendiri, Bo juga tidak mengecewakannya. Tekniknya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terobosan tak terbendung. Melemparkan 100 tembakan ke arah mereka. Waktu pendakian dari 2 menit 15 detik. Menjadi 2 menit 11 detik kemudian 2 menit 8 detik. Kemudian pengendara sepeda profesional juga tidak bisa mengejarnya. Bagus bro. Bagus. 1 menit 44 detik lebih cepat dari target. Kerja yang baik. Langkah terakhir adalah langkah tersulit dalam melatih mental. Bo adalah orang yang sangat sensitif. Stanley mengatakan kepadanya, jika Anda ingin masuk NBA, Anda harus membuat dirimu sedingin gunung es. Ketika Bo melempar bola, Stanley berulang kali menghinanya, tapi Bo tertawa setiap kali dia menghinanya. Kemudian Stanley membantunya berlatih. Saat Bo berlatih dia berusaha mencari semua koneksi agar bisa memasukkan Bo ke NBA untuk bermain. Namun karena catatan kriminalnya Bo ditolak. Pria botak secara terbuka mengejek mereka berdua di TV. Bo baru mengetahui bahwa Stanley sudah meninggalkan tim karena tidak bisa masuk NBA. Dia merasa tertipu, kemudian bertengkar hebat di tengah jalan dan hampir tertangkap polisi. Dalam perjalanan pulang Bo menjadi tenang, lalu mengatakan yang sebenarnya, "Saya memukuli orang tahun itu." Ternyata setelah istri Bo melahirkan seorang putri, istrinya kabur dengan seorang penjudi. Dia mendesak istrinya untuk merampok putrinya agar mendapatkan uang. Bo marah dan memukulinya sampai dia menyadari keluarganya telah hancur. Beberapa saat Stanley juga menceritakan kisahnya. Dia pernah menjadi pemain utama tim basket sekolah. Tapi tangan kirinya cedera karena kecelakaan. Dari bintang di lapangan basket menjadi staf kecil. Sekarang Bo tahu bahwa Stanley menyembunyikan luka yang jauh lebih dalam darinya. Keesokan harinya putrinya punya ide. Dia ingin membantu Bo menjadi terkenal. Namun belum tentu di NBA. Tapi bisa mengandalkan jejaring sosial. Istri Stanley yang mendengarnya mengundang teman-temannya untuk datang. Saat hari bola basket superstar di Vin, Bo bermain dengan sangat hebat. Lalu sangat cepat menjadi terkenal. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.